What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Lea kali ini mau bahas perkara kunci data PDNS. Nah, kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara PDNS2 masih terus dibicarakan warga plus 62. Pasalnya, peretasan itu mengakibatkan layanan 282 instansi pusat dan daerah pengguna PDNS lumpuh, termasuk imigrasi. Kabar terbaru, terduga pelaku peretasan, Brain Chipper, hacker meminta maaf ke masyarakat Indonesia lantaran serangan berdampak pada semua orang. Dalam bahasa Inggris, sang hacker juga bilang mau kasih kunci cuma-cuma dan dilakukan secara sadar serta mandiri. Nah, dalam keterangan mereka berharap serangan ini bisa dijadikan pelajaran pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem keamanan cyber dengan merekrut SDM yang kompeten. Sebelumnya, PDNS yang dikelola Kominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSA menilai Presiden Jokowi harus minta maaf dan bertanggung jawab terkait peretasan itu. Sebab menurut peneliti ELSAM, Anissa Nur, serangan mengakibatkan lumpuhnya pelayanan publik di berbagai sektor serta hilangnya data masyarakat. Nah, kita mau bahas nih persoalan ini, tapi kita dengerin dulu ya komen netizen yang ikut gemes sama penanganan kasus ini. Yang pertama komentar dari @chinxx. Hacker yang ngehack Pusat Data Nasional PDN minta maaf ke rakyat Indonesia. Setelah 2 minggu mereka melakukan peretasan. Kira-kira alasan mereka kenapa guys? Lanjut @vxx. Dear hacker, kalau bisa jangan menyerang. @murxx. Pusat Data Nasional dijebol hacker. Bukan menterinya yang minta maaf, tapi hackernya yang minta maaf dan janji lepas retasan Rabu besok. Hacker lebih sopan dan beretika daripada menteri. @tanxx. Akhirnya dunia jadi tahu kalau Indonesia pernah diampuni hacker. Gue bacanya diampuni, bukan hackernya minta maaf. @hrdxx. Pemerintah, kita beruntung masih ada sisi baik dari hacker. @prexx. Luar biasa, hacker yang sangat soleh, mesti dihadiahi. Yang terakhir @hxx. Dengan nganggap hacker sebagai pahlawan, secara gak langsung kita ngundang lebih banyak hacker lain. Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya sudah mengevaluasi persoalan PDNS2. Jokowi memerintahkan jajarannya menyelesaikan kasus peretasan data ini, juga membenahi sistem pencadangan data. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, semuanya sudah dievaluasi. Roy Suryo memprediksi Indonesia bakal terkena tsunami peretasan data jika masalah PDNS2 tidak bisa diselesaikan dan diperbaiki sistem ke depannya. Roy mengibaratkan film-film science fiction The Net sampai James Bond bisa terjadi di Indonesia. Ini kita benar-benar di tepi jurang yang sangat bahaya. Kemarin baru data imigrasi itu membuat orang yang masuk Indonesia atau orang keluar Indonesia lama ngantri, automatic gate-nya nggak jalan, kemudian dia harus ditunggu secara manual. Itu baru imigrasi yang mungkin hanya terkait ke sekian persen orang Indonesia. Nanti pelan-pelan, nanti data-data itu semua satu persatu akan kita merasakan. Misalnya, sekarang sudah mulai penerimaan siswa baru, ya. Orang mulai kacau karena datanya nggak ada. Nilai-nilai siswa nggak muncul. Nanti misalnya, kita yakin kita bisa menggunakan BPJS Kesehatan misalnya. Kita lagi posisi sakit, kemudian kita di rumah sakit, ternyata kartu kita nggak dikenal. Belum lagi kalau nanti duit kita hilang. Kalau misalnya disimpan ke bank pemerintah, dan kemudian nanti ternyata bank pemerintah itu masuk ke dalam sistem ini, ya kayak yang terjadi pada bank syariah beberapa waktu yang lalu. Nasabahnya kaget, uangnya nggak ada, uangnya hilang. Mewanti-wanti gini bukan berarti nanti khawatirnya masyarakat akan ngeras ya gitu. Karena itu akan bisa terjadi.
orang mau mengurus kenaikan pangkat. Ternyata sejarah dia hilang. Datanya nggak ada dan konyolnya kalau dia nggak boleh lagi punya data. Sertifikat tanah. Sekarang kan pemerintah mengeluarkan sistem nggak perlu lagi sertifikat fisik, tapi sebuah sertifikat tanah secara elektronik. Kalau sertifikat elektroniknya ternyata datanya hilang. Saya pernah ngalami ketika saya masih di DPR dulu, menengahi antara nelayan Indonesia dengan patroli di Raja Malaysia. Waktu itu nelayan kita masih ingat dengan dia perhitungan sejak zaman kakek nenek moyangnya dulu. Ini wilayah Indonesia. Oke, tapi dia hanya berdasarkan pengetahuan dia dengan peta lama, dengan kompas yang lama. Ternyata dari Malaysia keluar, nih loh, lihat GPS. Ternyata kalau di GPS itu sudah masuk wilayah Malaysia. Sama saja, data kita sudah diambil, kemudian di situ dia melebarkan wilayah. Jadi yang dilebarkan wilayah secara logik. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi, kalah dia. Karena kemudian dianggap kita kalah. Sama seperti ini tanah. Tiba-tiba nanti ada mafia tanah menguasai sertifikat-sertifikat itu. Kita lihat nanti namanya bukan nama kita. Sangat bisa. Dan itu sebenarnya di film-film sudah sering diceritakan kan, gitu. Dan artinya dulu saya sering menggunakan contoh. Misalnya adalah film The Net ya, yang main Sandra Bullock dulu. Nama orangnya diganti penjahat. Atau kalau yang sekarang terjadi, orang pakai modus orang dalam, itu ada di James Bond. Nah, itu jadi dia sengaja menggunakan agen rahasia untuk dia bisa masuk, menyusup, dan dia mengcopy datanya, kemudian dia meretas dikasihkan ke pihak lawan. Dan itulah yang terjadi. Bukan film science fiction. Indonesia nanti akan ngalami kita. Akan ngalami di mana nanti ada tsunami data, ada data yang nanti hilang. Karena apa? Data sudah diretas. Kecuali saya sangat berharap moga-moga pemerintah daerah, kementerian itu masih punya backup data yang kemarin sebelum dia setor ke PDNS 2 ini, Pusat Data Nasional. Lantas, apakah pemberian kunci dari sang hacker mampu jadi solusi kasus peretasan Pusat Data Nasional sementara PDNS 2? Apa yang mesti dilakukan pemerintah kelak agar tidak terjadi kasus peretasan lagi? Kita dengarkan wawancara reporter KBR Nadia Julianti bareng pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Pak, apa catatan soal pesan permintaan maaf dan pemberian kunci gitu? Bagaimana mestinya ini disikapi, Pak? Kalau masyarakat ya orang minta maaf, kita mesti maafin dong. Kalau pemerintah ya harusnya pemerintah yang minta maaf sama masyarakat gitu loh. Karena mereka kan nggak mau dengan baik, jadi masyarakat yang jadi korban. Jadi mungkin si pembuat ransomware ini melihat bahwa gara-gara ransomware-nya lalu masyarakat banyak yang menjadi korban, jadi kesusahan, sehingga mereka minta maaf dan mereka menjanjikan akan memberikan key itu. Ya kita lihat aja sampai apakah dia menepati katanya atau dia cuma PHP kan. Pak, sebenarnya dikasih kunci pun tak lantas memecahkan masalah kan? Nah, apa sih Pak yang mestinya diselesaikan atas persoalan kebocoran dan peretasan data ini, Pak? Ini kita ngomong khusus untuk masalah ini ya, jadi nggak ngomong ke terkait yang lain. Kalau misalnya key-nya sudah diberikan, masalah, jadi menurut kami tidak ada kebocoran data. Masalah enkripsi yang terjadi, bukan kebocoran data. Jadi kita perlu membedakan, karena kalau kebocoran data artinya ada data di PDN yang diunduh, di which is menurut kami tidak. Jadi yang terjadi adalah ada data di PDN atau sistem di PDN yang di-encrypt, itu yang benar. Jadi di-enkripsi, sehingga tidak bisa diakses, tidak bisa dibaca begitu loh. Jadi itu statement yang lebih tepat. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah kasih kunci dekripsinya, maka kita bisa membuka semua data yang terenkripsi ini, ya udah kabar gembira. Khusus untuk kasus PDN ini harusnya sudah selesai gitu. Jadi semua virtual machine yang terenkripsi ini ya udah bisa dibuka. Data yang tadinya nggak bisa dibuka. Aplikasi yang tadinya terkunci tidak bisa dibuka, jadi bisa dibuka juga gitu. Jadi ya sebenarnya udah selesai untuk episode enkripsi di PDN. Oke baik Pak, Peretas kan kasih saran buat tingkatkan SDM gitu ya Pak. Ini bakal dilakukan pemerintah nggak Pak? Dan ketersediaan SDM yang mumpuni bagaimana Pak? SDM-nya sebenarnya Indonesia kekurangan, tapi sebenarnya menurut data internasional, memang SDM security ini sulit. Jadi memang seluruh dunia ini kekurangan nih. Jadi demand untuk SDM security ini tinggi gitu ya. Nah, Indonesia nggak kelebihan, sebenarnya kekurangan, tetapi sebenarnya mereka bisa. Jadi untuk mengamankan data, itu tuh nggak perlu orang yang pintar banget ya. Nggak perlu orang jenius atau apa. Tetapi yang diperlukan adalah
orang yang disiplin. Jadi security ini sebenarnya ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara disiplin. Jadi bukannya kamu perlu pinter, jenius untuk mengamankan, enggak. Jadi semua udah ada standarnya. Kita hanya butuh kedisiplinan untuk mengamankan data atau sistem yang kita proteksi. Jadi gambaran simpelnya gini, orang kalau mau diet ya, orang tuh tahu kalau makan nasi itu nggak boleh banyak-banyak, terus nggak boleh minum banyak manis, nggak boleh ngemil gitu. Dia mencoba untuk diet dua minggu berhasil, tapi minggu ketiga dia balik lagi kebiasaan lama, gendut lagi kan. Security kayak gitu, awal-awal dia coba berusaha mengamankan dirinya, tapi dia nggak disiplin, lama-lama dia balik lagi kebiasaan lama, makanya bocor lagi gitu loh. Nah, harus mengubah gaya hidup dan cara memandang bagaimana mengelola data gitu lah. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan buat meningkatkan kualitas SDM kita gitu? Ya tergantung kesadaran pemerintah dan memang sistemnya juga kacau kan. Jadi kita kan sistemnya barter, posisi-posisi penting barter, menteri barter, ada partai politik mendukung pemerintah terpaksa membayar dukungan itu dengan barter posisi kementerian, barter posisi BUMN. Nah kalau bisa yang berurusan dengan hal-hal yang penting, contohnya misalnya khusus yang digital ini, ya serahkan ke profesional lah, jangan barter gitu loh. Dan bisa ke milenial atau yang lebih muda yang mengerti tentang hal ini gitu loh. Mungkin yang terakhir ada peluang lagi nggak sih Pak buat diretas atau resikonya jika terjadi lagi gitu? Peluang diretas bukan hanya kita, di seluruh dunia, seluruh sistem yang terhubung ke internet ini memang rentan diretas dan harus selalu dijaga. Jadi sekali kamu lengah ya udah kamu akan jadi korban peretasan. Itu sih sebenarnya faktanya. Tapi memang Indonesia termasuk lemah, jadi memang banyak yang perlu dipelajari, harus disiplin ikuti standar, di mana mereka belum biasa. Lalu nganggap data itu, mengelola itu, wah dapat anggaran banyak, berebut mengelola. Tapi jaga itu salah gitu loh. Harusnya kan data itu dianggap amanah, kewajiban yang harus dipenuhi. Jaga, bukan berkah yang harus dieksploitasi, dapat anggaran. Jadi harus data itu ditreat sebagai amanah, membuka cara pandang terhadap data. Kalau kita anggap data itu sebagai amanah, maka kita akan jaga sebaik-baiknya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Kita juga mau tahu nih gimana potensi ransomware di masa depan. Kita tanya ke pakar teknologi informatika Ono Wepurbo. Pak, pertanyaannya Lea itu kalau memang gitu ya kuncinya sudah di tangan, ada nggak sih Pak yang perlu diwaspadai? Saya harus nanya balik sih sebenarnya. Iya. Itu apakah itu hacker bener, hackernya bener yang kita berkomunikasi? Jujur dulu ya. Hacker itu seringkali nggak terlalu mau berkomunikasi. Jadi hati-hati aja. Bisa jadi ada orang nyaru pura-pura jadi hacker yang ngehack. Kita nggak tahu. Mana ada kita tahu hacker yang ngehacknya siapa sih? Itu kan belum tentu juga makhluknya dia. Jadi bisa jadi orang lain gitu. Jadi hati-hati aja. Belum tentu hackernya itu. Terus kalau kita dapat kunci, apakah pasti bisa dibuka? Belum tentu. Kalau ada orang nyaru jadi hacker, bisa aja kuncinya kunci sembarangan yang dikasih. Gitu. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Oke? Nah, sama case-nya kalau misalnya kuncinya juga sudah di tangan nih Pak. Apakah memang otomatis gitu datanya atau bakal pulih atau enggak gitu? Jadi itu semua belum tentu. Misalnya ini hacker benar-benar hacker, ini dapat kuncinya ya. Kalau kunci di tangan, apakah otomatis data pulih atau tidak hilang? Oke, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Apakah otomatis data pulih atau tidak hilang? Yang pertama, tidak ada jaminan bahwa datanya akan pulih karena kita tidak tahu bahwa yang ngasih benar-benar yang bikin. Jadi harus otentik, harus masalah cek-recek lagi nih. Ini benar hacker yang bikin atau bukan? Kan kita nggak tahu. Bisa aja orang yang pura-pura jadi hacker, pengen beken misalnya, nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan nggak sih. Jadi pertama, kalau itu benar dan kuncinya benar, data akan dapat lagi. Tapi bukan ceritanya bukan soal situ ya. Apakah data hilang? Kalau kuncinya benar, datanya dapat sih. Tapi kalau kuncinya nggak benar, kemungkinan datanya tetap nggak dapat. Bukan hilang ya, datanya tetap kondisinya terenkrip. Apakah datanya akan hilang? Kemungkinan nggak. Cuman gini masalahnya. Kalaupun dapat kunci, belum tentu bisa dibuka. Yang jadi masalah bukan masalah hilang. Sebetulnya jujur, kalau skenario yang namanya ransomware, data itu biasanya di-copy juga ke hackernya. Jadi selain data tadi di-encrypt, hackernya sebetulnya punya copy data.
Jadi tidak perlu pakai kunci, dia punya datanya sih sebenarnya. Itu. Jadi datanya dia punya sih sebenarnya. Tapi datanya data sistem operasi ya, bukan data-data. Itu enkripsiannya dia punya gitu. Nah, jadi dia punya datanya sebenarnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa pulih gitu, Pak, misalnya tidak bisa terbuka gitu ya, dan datanya masih di hacker itu, atau hilang. Kalau tidak bisa pulih atau data hilang, memang harus mengumpulkan dari awal, tergantung backup yang ada. Kalau backupnya misalnya seminggu yang lalu, berarti kita harus ngumpulin data seminggu terakhir. Kalau tidak ada backup, ya harus dari awal. Tapi saya mudah-mudahan nih, doa aja ya, mudah-mudahan mereka backup. Cuman saya nggak yakin sih. Kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman di pemerintahan, seringkali backup urusannya anggaran. Jadi waktu itu pernah saya ngobrol, Pak, kita susah nge-backup, soalnya kita beli harddisknya harus 2 kan. Jadi ini harus ada anggarannya lagi. Sementara anggaran yang ada hanya buat beli server aja, bukan beli backupnya. Udah pening dah kalau udah kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong kan, karena saya juga tidak orang yang tidak ngambil keputusan urusan beli barang lagi. Ya udah. Jadi kalau tidak ada, harus ngumpulin data dari awal. Yang jadi masalah adalah misalnya ini data untuk imigrasi, data untuk paspor. Terus ada orang yang bilang, saya udah bayar loh bikin paspor, mana paspornya kok saya nggak dapat? Padahal si imigrasi udah nggak punya datanya. Nah bingung nih, ini orang ngomongnya bener atau bohong? Bingung kepala. Kayak gitu, ada masalah kayak gitu ya. Memangnya harus ngumpulin gitu ya Pak dari awal, dan perlu pengamanan seperti apa gitu Pak, supaya data yang esensial milik masyarakat itu bisa aman gitu? Kalau pengamanannya ya, aduh ini ceritanya 1 semester ini kalau pengamanan seperti apa. Cuman kira-kira gini lah. Saya dan teman-teman sebetulnya sejak tahun yang lalu sudah menerbitkan buku berjudul Buku Pegangan Penanganan Insiden Cyber. Di situ dijelaskan teknik perencanaan untuk cyber security gimana, terus teknik implementasinya seperti apa, diberikan contohnya detail cara implementasinya. Terus kalau ada masalah, cek-receknya seperti apa. Terus kalau ada insiden, apa yang harus kita lakukan. Bukunya ada, minta maaf nih jadi kayak iklan, ada di Andi Offset, andipublisher.com. Bukunya nggak mahal juga, harganya sekitar kalau lagi korting sekitar 70.000 atau 60.000-an, kalau lagi harga benernya sekitar 90 sekian ribu lah. Jadi harganya oke banget itu untuk budget pemerintah yang triliunan, nggak ada apa-apanya sih bukunya sebetulnya. Jadi bukunya ada, bisa dibeli di Andi Offset. Kalau nggak mau beli bukunya, ada kuliahnya gratis. Ada di opencourse.itts.ac.id. Saya ulangin lagi, opencourse.itts.ac.id. Kalau itu bisa dipelajari, itu bisa dipakai untuk pengamanan data tadi sih sebenarnya. Oke, cuman jujur terus terang, di kuliah Open Course ITTS ACID ada 21 ribuan orang yang ikut, yang bisa lulus cuma 22 orang, padahal ujiannya boleh berkali-kali, nyontek boleh, tetap aja hanya 22 orang yang lulus. Jadi jujur masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah SDM yang mampu mengatasi cyber crime ini, cyber attack ini sedikit sekali yang punya kemampuan ya. Kalau pejabat sih banyak, bos-bos banyak, tapi yang punya kemampuan sedikit sekali. Kalau nasib data yang udah bocor sendiri gimana nih Pak? Bayangin, kalau nggak usah yang muluk-muluk ya, misalnya kita fotokopi KTP-nya fotokopinya jatuh ke tangan teman, terus temannya bagi-bagi ke semua orang. Harus gimana? Bisa nggak kita narik KTP saya jangan dipakai kan? Susah itu. Yang jadi masalah, kita harus ngerubah prosedur di semua platform, di semua instansi, bank, segala macam, bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan data yang hilang tadi. Misalnya data KTP yang hancur atau imigrasi. Jadi password kita jadi masalah sih sebenarnya. Jadi orang Indonesia, si hacker bisa bikin password Indonesia sendiri. Nah ini jadi bingung nih. Ini ono, misalnya passwordnya saya ono. Ini ono yang beneran atau yang bohongan. Sistem nggak bisa bedain. Konsekuensinya nanti harus ada metode buat cross check kalau ini orang yang bener atau bohong. Dan itu harus dilakukan. Bayangin ini password. Negara kan ada ratusan di dunia. Nah, kita harus koordinasi sama ratusan negara di dunia. Kalau ngecek orang Indonesia, harus tambah mekanisme ini loh. Karena data kami bocor. Nah, seru dah urusannya. Kalau misalnya KTP, lebih seru lagi tuh urusannya. Bayangin kita harus
harus merubah autentikasi platform-platform e-commerce, perbankan, segala macam, karena semua orang jadi punya KTP semua orang. Jadi hacker-hacker ini jadi punya KTP semua orang. Hacker ini bisa jadi semua orang, jadi kacau kan. Jadi kita harus masalah autentikasi ini jadi penting sekali, karena datanya udah bocor. Gimana juga potensi ancaman ransomware di masa depan, Pak? Lebih parah daripada hari ini. Jadi ransomware itu teknologi. Pada zaman berapa tahun yang lalu tidak separah ini. Makin kesini makin parah. Sebetulnya asal muasalnya ransomware adalah virus. Virus dulu masih bisa kita tangani. Antivirus masih bisa deteksi. Ransomware nggak bisa dideteksi pakai antivirus biasa. Jadi kalau mau jujur, kemarin ada pejabat yang bilang window defendernya jebol, segala macam. Sebetulnya bukan jebol, emang nggak bisa nanganin ransomware sih sebenarnya. Jadi kalimat yang dipakai agak salah. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk para petinggi dan punggawa di Republik ini yang mendapat amanah supaya bisa memperbaiki terutama kondisi SDM kita, terutama untuk awareness kepada masyarakat supaya kita kondisi data bocor, terus kita harus hati-hati sih sebenarnya. Jujur, bahkan istri saya, teman-teman di tetangga saya ada yang sudah mulai kenanya. Ada tetangga saya yang didatengin yang nagih utang, padahal dia nggak pernah utang ke pinjaman online. Jadi KTP-nya dipakai gitu. Nah udah, ini bakal kejadian lebih parah lagi makin kesini. Ya, terima kasih Pak Ono Purbo. Pemerintah Arab Saudi memasukkan 50 jasa umroh dan haji ke daftar hitam. Jasa-jasa ini berasal dari 19 negara Arab dan Islam. Keputusan ini didasari pengalaman haji 2024, di mana banyak jemaah yang datang secara ilegal. Pemerintah Saudi berusaha memerangi perantara ilegal dalam perjalanan umroh palsu dengan mendeteksi agen-agen nakal di berbagai negara. Di tahun ini, Kementerian Kesehatan menemukan sekitar 80% jemaah yang meninggal dunia tidak memiliki visa haji dari berbagai agen wisata. Salah satu negara yang mengalami masalah agen umroh dan haji ilegal adalah Yordania. Setidaknya sudah ada 54 orang yang dijadikan tersangka. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Kolonel Talal Al-Shalhub menegaskan, agen-agen nakal ini mendorong orang-orang tinggal dan melanggar aturan yang berlaku di Arab Saudi. Singapura tengah menggodok aturan yang bakal mempermudah penegakan hukum pelanggar tindak pidana pencucian uang. Kementerian Dalam Negeri mencatat saat ini ada beberapa kasus yang tidak ditindaklanjuti. Kasus-kasus yang ditindaklanjuti biasanya memiliki jejak dugaan dana hasil pencucian uang yang masuk ke Singapura. Rancangan Undang-Undang RUU Anti Pencucian Uang rencananya bakal menghilangkan kebutuhan penuntut untuk menunjukkan hubungan langsung antara tindak kriminal dan dana yang dicuci. Diharapkan aturan ini akan memudahkan penindakan kasus cuci uang dan membuat penuntut tidak ragu menindak pelaku tindak pencucian uang. Agensi BTS Big Hit Music menyampaikan Jimin dan Jungkook bakal tampil di program variety show terbaru. Beberapa foto Jimin dan Jungkook tengah menikmati waktu perjalanan bersama mereka pun dibagikan. Meski belum ada rincian soal apa dan bagaimana program variety itu akan dijalankan, dikabarkan program itu akan dirilis 8 Agustus 2024. Nampaknya program ini sudah dibocorkan Suga di program talk show-nya Suchita. Suga mengatakan Jimin sempat bercerita akan berpergian ke Amerika Serikat bersama Jungkook. Setelahnya, Jimin dan Jungkook juga menelpon Suga saat tengah berkemah bersama. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan, misi utama pemerintah mendatangkan dokter asing ke tanah air adalah untuk menyelamatkan sekitar 6.000 bayi yang beresiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan. Budi mengatakan saat ini ada sekitar 12.000 bayi beresiko meninggal karena jantung bawaan. Namun kemampuan dokter di Indonesia hanya bisa menangani 6.000 bayi per tahun. Budi Gunadi mengakui kebijakan mendatangkan dokter asing ini belum sepenuhnya diterima oleh sejumlah pihak yang mengaitkan dengan kualitas dokter Indonesia. Sebelumnya, Kemenkes mengeluarkan surat edaran terkait rencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Dalam SE yang ditandatangani pada 9 Juni 2024 tersebut, terdapat arahan Menteri Kesehatan agar rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan memberikan peluang terhadap kehadiran dokter WNA untuk transfer knowledge sesuai kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, di mana terdapat kekurangan sumber daya manusia SDM.
Selanjutnya ke Bandung. Seorang anak SD bernama Ilham Ramadan viral lantaran menulis surat yang mengutarakan keinginannya mengambil rapor ditemani oleh anggota polisi. Setelah viral di media sosial, jajaran Satlantas Polresta Bandung segera mendampingi Ilham saat pembagian rapor. Hal ini diinisiasi oleh Kompol Galih Apria. Pada saat pembagian rapor di SDN Cikuya 1, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Galih Apria beserta beberapa anggotanya sengaja menjumpai Ilham Ramadan lantaran suratnya yang mengharukan. Galih Apria menjelaskan awalnya mengetahui sosok Ilham Ramadan ini saat Polresta Bandung menjalankan program Ghost to School. Pihaknya datang di hari Senin ke sekolah-sekolah. Tak hanya mengambil rapor, Galih Apria juga mengantarkan sang anak kembali ke rumah. Terakhir kita ke Yogyakarta. Demi memeriahkan masa liburan anak sekolah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menghadirkan pertunjukan badut dan atraksi sulap. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Kris Biantoro mengatakan, atraksi ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada penumpang, khususnya ke anak-anak. Atraksi sulap dan badut juga dihadirkan di beberapa stasiun, mulai stasiun Lempuyangan, Purwosari, hingga Solo Balapan. Tak habis di situ, Kris Biantoro mengatakan, pihaknya bakal mengadakan fun field trip. Trip ini akan mengajak anak-anak mempelajari dan mengenal seluk-beluk kereta api. Kris Biantoro juga menyampaikan libur sekolah mampu meningkatkan perjalanan sampai 29,3%. Beberapa kereta tambahan juga disiagakan demi memenuhi permintaan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami ya untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Sekian dulu What's Trending hari ini. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.